napa sebelum anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman yang menjadi pedoman hidup kita untuk hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu karena kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan keadaan sehat. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa, menjadi firman yang hidup di dalam diri kami, yang menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa, atas nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yang menjadi renungan kita di pagi hari ini yang ditetapkan oleh gereja ialah dari Amsal atau Pemuda pasal 19 ayatnya yang ke-22. Bahasa Indonesia, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Bahasa Batak, pinangido ni rohani tolmado kebahabasarona jalatagonado halak na fokus sian bawa pargap-gap. Kesetiaan, loyalty, kalau kita perhatikan, kita ingat di dalam kesibukan kita sehari-hari, baik di dalam pekerjaan, kepegawaian, kita diperhadapkan dengan tugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan, oleh negara. Dalam hal ini, kita akan berambisi membuat yang lebih baik terhadap diri kita dan terhadap perusahaan. Tapi ada dua macam. Ada orang yang cuma membandingkan pendapatannya dengan hasil pekerjaannya. Toh, segitu pembayaran gaji saya, segitulah yang saya sebutkan di dalam kesibukan pekerjaan saya. Yang paling jelek lagi, orang sampai kepada membuang-buang waktu, korupsi waktu, dan korupsi mengambil uang perusahaan. Ini yang menjadi suatu tantangan bagi perusahaan. Tapi sebagian orang yang menganggap diterimanya dia dalam pekerjaan itu suatu berkat, sehingga dia akan berusaha membuat yang lebih bagus dan yang berhasil kepada perusahaan. Demikian juga kalau kita lihat kepada firman yang kita baca tadi, yaitu kesetiaan kepada Tuhan Allah. Kita harus setia. Allah telah memberikan kita kesetiaan juga sebelum kita memberikan kesetiaan, yaitu dengan pengorbanannya kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan untuk melepaskan kita dari kuasa iblis yang jahat dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang sangat berharga di dalam diri kita. Maka kita harus benar-benar setia kepada Tuhan Yesus. Maka dipertanyakan oleh firman ini, yakin dan percayakah kita bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan dari kuasa iblis? Yakin dan percayalah kita bahwa kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Yakinkah kita bahwa kita melalui anugerah kasih Tuhan, kita tetap diperhatikan setiap hari dan kehidupannya? Kalau kita memang yakin akan hal ini, besarnya anugerah Tuhan Allah, maka kita harus benar-benar setia setiap saat
kepada Tuhan dan Tuhan Allah. 1 Samuel 12 ayatnya 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Beribadah sangat dianjurkan sebagai kesetiaan kita kepada Tuhan. Seriusan dan benar-benar menjadi kelakuan kita, tindakan kita yang sangat diharapkan Tuhan. Seperti yang di dalam perusahaan tadi, adanya prinsip firm-minded, hingga dia benar-benar menganggap seolah-olah perusahaan adalah ikut miliknya, sehingga dia akan berusaha menyelamatkan, membangun perusahaan demikian rupa. Demikian juga ke dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kalau di dalam perusahaan kita menjadi seorang yang firm-minded untuk Tuhan, marilah kita menjadi Jesus-minded. Jesus-minded. Perhatian kita hanyalah kepada Tuhan selalu di dalam hidup kita. Untuk melengkapi kesetiaan kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita ingat keteladanan daripada Ruth yang kesetiaannya sungguh luar biasa, loyalitasnya kepada mertuanya dan kepada Tuhan Allah. Kita tahu Ruth adalah seorang dari keturunan Moab yang tidak percaya kepada Allah. Mereka itu adalah keturunan dari Lut. Tapi karena perbuatan anaknya kamu Lut, akhirnya mereka dikutuk Tuhan, yang karena tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan Allah. Ruth bersama mertuanya, dia tidak mau pulang. Memang Naomi sudah menyatakan, pulanglah ke rumahmu. Seperti sama Orpa. Orpa sebenarnya tidak mau, tapi akhirnya kesetiaannya tidak seperti kesetiaannya Ruth. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Ruth tidak. Malah di dalam Ruth 1 ayatnya yang Ruth 1 ayatnya 16 sampai 17 dinyatakan di situ, kalaupun Ruth selalu menyuruh pulang, Naomi selalu menyuruh pulang Ruth, tapi Ruth menjawab dengan penuh kasih sayang, penuh kesetiaan. Ibu jangan selalu menyuruh saya pulang. Kemana ibu pergi, saya akan ikut ke situ. Di mana ibu tinggal, saya tinggal di situ. Di mana ibu mati, saya akan mati di situ. Dan dikuburkan di situ. Tuhan Allahmu menjadi Tuhan Allahku. Ini yang sungguh luar biasa daripada ikrar daripada Ruth. Kesetiaannya kepada orang tuanya. Akhirnya dia diberkati oleh Allah atas kasihnya kepada Allah, bahwa dia adalah seorang pengikut atau menjadi yang percaya kepada Tuhan Allah. Dalam Ruth 16 ayat 17 itu sangat mencintai mertuanya Naomi. Berkorban dia untuk mencari kehidupan mereka. Akhirnya di dalam pemilihan Tuhan Allah akan Ruth, dia bertemu sama Boaz yang sungguh baik. Akhirnya menikahi Ruth. Dari mereka lah menjadi keturunan turun menjadi kepada Maria
dari Maria turun menjadi ada Tuhan Yesus. Jadi Ruth adalah nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Firman kita masuk malam ini kita tutup dengan firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati. Aku akan menyerahkan mahkota kehidupan bagi kamu. Bahasa Batak, saya burju mahor nasira samate dumi lehonok kumatuho tupal hanguluane. Itulah firman Tuhan yang begitu indah bagi mereka yang benar-benar kesetiaannya tidak terpulihkan, tidak mundur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur terima kasih atas renungan kami pagi ini yang mengingatkan kami akan kesetiaan kami kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kesetiaan sebelumnya kepada kami, dalam pengorbanan-Mu kepada kami. Engkau mati di kayu salib untuk melepaskan kami dari kuasa iblis, dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati firman yang kami telah dengarkan tadi menjadi pedoman kehidup kami setiap harinya. Berkati kami Tuhan semua di dalam tugas pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Engkau berkati juga saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang saat ini merasa kurang sehat, baik yang di rumah, baik yang di rumah kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga, atas anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Madita Salutna.